Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang hadir setiap malam Jumat, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor yang sudah teman-teman kirimkan di email kami di adapagerangan20@gmail.com. Bagi teman-teman yang juga punya pengalaman mistis atau horor ingin dibagikan dan didengarkan oleh teman-teman yang ada di sini, kalian bisa mengirimkan juga melalui email kami yang udah saya sertakan di deskripsi ya. Nah, malam ini saya akan membawakan beberapa cerita yang sudah dipilih-pilih. Dan kali ini ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Malam Satu Suro. Kayaknya pas banget nih, saya menemukan beberapa cerita tentang Malam Satu Suro yang dibacakan ketika Satu Suro. Pas banget gak sih? Nah, cerita yang pertama itu kita pilih dulu ya. Kayaknya ini aja nih, sebuah cerita dari Awan. Awan ini mengalami suatu kejadian yang cukup mengerikan ya, ketika Malam Satu Suro di kontrakan barunya yang ada di sekitar pabrik di mana dia bekerja. Nah, seperti apa cerita yang dialami oleh Awan ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sebelum dengerin cerita, kita siapin kopi dulu guys. Tak kasih tahu nih, kopi yang enak tapi jarang orang tahu. Namanya kopi Sri Kandi Kahvesi. Ini cocok banget nih buat harian atau diminum pas naik gunung. Mantep banget ini. Yang penasaran belinya di mana? Ini tuh bisa dibeli lewat link produk di YouTube atau link di deskripsi. Kalau beli, bilang temennya Mas Tama gitu ya, biar dapat bonus. Yuk, sekarang kita lanjut. Ada buruh pabrik namanya Awan. Cowok usianya sekitar awal 20-an lah. Dia lagi pusing 7 keliling tuh. Kenapa? Kosannya yang lama tiba-tiba naikin harga sewa. Gila aja kan? Gaji buruh pabrik kan pas-pasan. Mana cukup buat biaya hidup di kota yang semakin mahal. Setelah dia keliling-keliling di sekitar area kosan lamanya, Awan akhirnya menemukan sebuah kosan yang jauh lebih murah. Lokasinya itu agak masuk gang sih, bukan di jalan yang gede. Kosan itu cuma ada 3 pintu berjajar, mirip deretan kontrakan kecil. Depannya ada halaman sekitar 3 meteran, cukup buat jemur baju sama parkir 2 motor. Di halaman itu berdiri tegak sebuah pohon gede banget. Gak tahu apa jenis pohonnya, pokoknya batangnya gede, daunnya lebat, membuat suasana di sana agak teduh, tapi juga sedikit mistis ya. Pohon ini itu letaknya pas banget di depan pintu kamar Awan, dan itu paling kiri. Jalan di depan kosan itu cuma cukup buat 2 motor papasan. Sementara seberangnya merupakan tanah kosong yang luas, dipagari sepinggang orang dewasa. Isinya paling cuma pohon-pohon buah yang dikelilingi rumput-rumput tinggi. Kelihatan banget kayak nggak pernah keurus gitu sama pemiliknya. Kosan baru Awan ini juga punya pagar yang pendek. Jadi kalau Awan itu sedang berada di kosannya, udah pasti tuh dia bisa langsung melihat ke arah kebun yang ada di depannya.
Pada minggu-minggu awal, minggu-minggu pertama, Awan menempati kos itu sih aman sentosa, nggak ada kejadian aneh. Nggak ada suara-suara yang nggak jelas, apalagi penampakan. Pokoknya biasa aja, kayak kosan pada umumnya. Dia di situ udah ngerasa nyaman banget, apalagi harganya murah meriah. Cocok lah buat dia pokoknya. Sampai di minggu ketiga, malam itu kayak biasa, Awan ini baru pulang kerja, badannya pegel semua, tapi dia nggak langsung mandi. Dia malah duduk dulu di teras depan kosan, di sebuah kursi plastik dan menyalakan rokok sebat, terus nyeruput kopi hitam yang udah dia buat. Awal-awal si Awan ini merasa adem gitu, enak lah. Pulang kerja, ngopi, sambil ngerokok, sambil bayangin gebetan di kerjaan, terus kapan bisa nikah, terus kapan punya rumah dengan gaji seorang buruh pabrik. Sementara tanah dan rumah itu tiap tahun makin tinggi harganya. Sementara itu penghuni kos di sebelah kamarnya merupakan sepasang suami istri muda yang kayaknya belum punya anak. Itu kondisinya udah sepi, mungkin udah pada tidur. Kamar Awan kan sebelah paling kiri, jadi pas tembok banget. Sementara di tengah dan sebelah kanannya lagi itu kontrakan yang udah ada isinya juga. Nah, ketika Awan sedang asik-asiknya ngerokok, pikirannya sedang nerawang jauh, mikirin cicilan sama besok makan apa. Tiba-tiba, dia itu ngedenger ada suara gong yang dipukul 1 kali. Keras banget, sampai kopi yang ada di gelas Awan itu hampir tumpah, karena dia yang pegang saking kagetnya. Dia langsung celingukan tuh, bingung kan? Suara apaan tuh? Padahal nggak ada orang hajatan atau apa. Gak lama kemudian, telinganya menangkap suara lain. Suara seperti orang yang lagi ngobrol. Banyak banget, tapi saking banyaknya, omongannya itu gak jelas kedengeran. Kayak bisikan ribuan orang yang menumpuk jadi satu. Ditambah lagi, dia juga mendengar ada suara langkah-langkah kaki. Banyak banget. Suara itu semakin lama semakin jelas. Dan kedengerannya, asalnya itu dari kebun kosong yang ada di seberang kosannya. Si Awan langsung merinding dan dia refleks matiin rokoknya. Matanya otomatis melotot ke arah kebun. Dia cukup penasaran. Tiba-tiba, dari atas pohon yang gede di depannya, terdengar suara tawa perempuan. Nyaring banget. Tapi si Awan ini gak berani noleh ke atas pohon. Dia yakin itu suara kuntilanak. Waktu Awan itu mau bangkit dan masuk ke rumah, gak lama kemudian, di sela-sela pagar kebun kosong yang ada di seberang kosannya, muncul sesosok nenek-nenek tua. Jalannya itu bungkuk, pakai kebaya yang warnanya itu hitam tapi lusuh. Dan dia itu bawa kayak nampan gitu. Si Awan coba fokus melihat apa isi dari nampan yang dibawa sama nenek-nenek itu. Dan pas dia ngelihat dengan jelas, dia langsung pengen muntah. Karena apa? Di atas nampan itu ada kepala kerbau yang baru dipenggal. Sampai-sampai darahnya itu masih netes-netes ke tanah. Si nenek itu tuh jalan pelan keluar dari pagar kebun, terus jalan terus ke arah kiri sambil bawa nampan yang isinya itu kepala kerbau. Belum sempat si Awan ngambil nafas, tiba-tiba dari dalam kebun itu dia kembali mendengar ada suara anak kecil ketawa cekikikan. Pas dilihat, emang bener, ada anak-anak kecil yang sedang lari-larian di dalam kebun. Tapi yang membuat Awan ini kaget, anak-anak itu tuh wajahnya udah kayak orang tua. Jadi tubuhnya kecil, wajahnya itu udah keriput. Si anak-anak kecil itu ada banyak dan mereka itu lari-larian di dalam kebun. Awan yang udah mulai sadar kalau ada yang gak beres di kontrakannya, tepatnya di kebun depan kontrakannya, dia langsung berdiri dengan cepat dan masuk ke dalam kosannya. Tapi, baru aja dia mau raih gagang pintu, tiba-tiba dari pintu kosan sebelah kamarnya, yang kamar pasutri muda itu, kedengaran suara kayak duk, duk, duk. Jadi kayak ada yang gebrak-gebrak pintu kamar sebelah. Si Awan yang penasaran langsung nengok ke sebelah kiri kan, dan dia di situ melihat dengan jelas, bikin jantungnya pengen copot. Soalnya apa? Di sana itu ada sosok pocong, kain kafannya itu udah kumal, dan pocong itu tuh sedang membentur-benturkan kepalanya ke pintu kosan.
yang ada di sebelah kamarnya. Duk, duk, duk. Jadi suara itu tuh berasal dari kepala pocong yang dibentur-benturkan ke pintu. Si Awan udah gak bisa mikir. Dia panik, tangannya gemeteran parah. Sampai susah banget buat buka pintu kosannya sendiri. Sampai akhirnya dia bisa buka pintu, langsung masuk ke dalam dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan gak mau mikir apa-apa lagi. Dia naik ke atas ranjang, ke kasur, narik selimut sampai leher, dan memaksa dirinya buat tidur. Singkat ceritanya nih ya, ketika matahari udah terbit, si Awan bangun dengan badan lemes dan dia masih merasa syok tuh dengan kejadian semalam yang dia alami. Tapi dengan sifat yang penasaran juga, dia memutuskan buat keluar dan di sana dia melihat tetangga sebelahnya yang merupakan pasangan suami istri itu lagi santai-santai tuh di depan kosannya. Si istri lagi jemur baju di halaman, sementara suaminya lagi duduk santai di teras nyeruput kopi. Si Awan nyamperin mereka. Mas, Mbak, semalam kalian denger gak sih? Awan ini kan mulai cerita ya, mau cari tahu gitu apa yang dilihatnya semalam itu sebenarnya apa sih gitu kan. Mbak Rani yang lagi jemur pakaian ini nanya, denger apa mas? Itu loh, ada suara gong. Terus saya itu denger ada suara rame orang dari seberang tuh. Terus ada suara langkah-langkah kaki. Ada nenek-nenek juga bawa kepala kerbau. Terus juga ada anak-anak lari-larian. Si Awan sampai bingung mau ngejelasinnya kayak gimana. Soalnya dia juga merasa kejadian yang dialaminya itu gak masuk akal. Mas Budi, suami dari Mbak Rini ini malah cuma nyengir. Dia bilang kayak gini, oh itu Thomas, kirain apaan? Si Awan melongo dong. Kirain apaan gimana mas? Itu horor mas. Mbak Rini yang lagi jemur baju melihat suaminya sambil senyum. Mas Awan baru pertama ya malam satu suruhan di sini. Itu udah biasa mas. Tiap malam satu suro pasti ada aja suara-suara aneh. Mas Budi ngangguk santai. Iya mas, malah pintu saya itu setiap malam satu suro pasti ada aja yang gedor-gedor. Dari dulu udah kayak gitu. Kadang digedor, kadang diketuk. Orang semalam aja pintu kosan kita juga digedor berkali-kali. Tapi ya udah, kita biarin aja. Orang tiap dibuka juga nggak ada apa-apa. Jadi semalam nggak aku bukain. Awan yang denger itu langsung kaget dong, melotot lebar matanya. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh. Karena semalam yang dia ngelihat pocong ngebentur-benturin kepalanya ke pintu, tetangganya itu ternyata denger gedorannya. Dan mereka berdua itu nggak tahu kalau yang gedor-gedor pintu kontrakannya itu adalah pocong. Cerita berikutnya itu dialami sama Opik. Dia merupakan buruh sablon di daerah Kalideres, Jakarta. Hari itu, dia udah niat banget nih mau pulang ke kampung halaman yang ada di Jepara karena katanya ada urusan penting. Jadi di pagi-pagi buta, dia udah siap dengan tasnya dan siap naik motor kesayangannya. Waktu itu katanya dia pakai Supra Fit. Biasanya kan perjalanan Jakarta ke Jepara itu makan waktu yang lumayan panjang ya, dan jaraknya juga nggak deket. Opik ini sekali lewat di Cirebon, dia mampir tuh ke tempat temennya. Di sana dia mampir dan akhirnya keasikan ngobrol kesana sini. Dari yang tadinya masih terang sampai akhirnya nggak kerasa maghrib. Karena dia udah mulai merasa kemalaman, dia pun pamit ke temennya dan izin cabut jalan lagi. Opik terus ngegas motornya menembus gelapnya malam. Jalanan di Pantura itu emang sepi, jadi dia bisa lumayan cepat pada jam-jam segitu. Tapi pas udah masuk daerah Alas Roban, dia lihat jamnya itu sekitar jam setengah 10 malam. Nah, mulai disinilah Opik itu mengalami hal-hal yang membuat dia sampai saat ini ketakutan. Waktu dia lagi fokus nyetir kendaraannya, tiba-tiba itu dari arah berlawanan ada 2 bis malam yang lagi salip-salipan. Ngebut banget, bikin si Opik ini gak kebagian jalan dan akhirnya minggir ke kiri. Mau gak mau kan, dia harus ngebanting setir ke bahu jalan. Akhirnya motornya itu masuk ke bahu jalan yang isinya itu tanah campur batu sama rumput. Walaupun dia selamat dari tabrakan, pas dia mau jalan lagi, kok motornya ada yang aneh. Dan ketika dicek, ternyata ban belakangnya itu kempes. Gak tahu deh kenapa aku atau apa di bahu jalan tadi. Dalam keadaan yang gelap begitu,
Opik ini terpaksa menuntun motornya. Dia jalan terus di tengah kegelapan, berharap nemu warung atau tukang tambal ban. Setelah lumayan jauh berjalan kaki, akhirnya Opik melihat ada cahaya remang-remang di kejauhan. Pikirnya, wah warung tuh. Si Opik rada lega nih. Buru-buru dia nuntun motornya ke sana. Dan emang bener, di sana itu ada sebuah warung yang lumayan luas. Opik langsung cari tempat duduk dan menemukan sebuah balai kayu. Dia pesan kopi hitam dan dia juga melihat ada gorengan yang ditaruh di atas piring. Langsung tuh dia comot 2 dan dia makan buat ganjil perut. Dalam warung itu juga ada beberapa orang lain yang juga sedang ngopi. Tapi anehnya, suasananya itu sepi. Gak ada orang yang ngobrol dan gak ada orang yang ketawa-ketawa. Tapi yang paling Opik ingat, yang ada di sana itu hanya suara siaran wayang dari sebuah radio tua. Nah ini nih yang bikin suasana semakin aneh. Orang-orang di warung itu semuanya kayak fokus ngedengerin siaran wayang dari radio. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang gerak malah. Mereka itu cuma duduk diem, memandang ke satu titik kosong. Dan kalau diperhatikan, muka mereka itu datar, gak ada ekspresinya. Si Opik mulai merinding dong. Dia ngerasa ada yang gak beres nih. Kok aneh banget. Dia gak betah lama-lama di sana. Dia pun bangkit dan jalan ke belakang buat bayar. Tapi waktu cari-cari si pedagang, ternyata gak ada. Mejanya itu yang tadi ada ibu-ibu penjaga warung udah kosong. Karena udah gak mau lama-lama di sana, Opik memutuskan untuk taruh aja uangnya di atas meja yang dikiranya udah cukup lah buat membayar apa yang dia makan dan dia minum. Dia langsung cabut tuh, gak peduli sama kembalian atau apa. Dengan langkah cepat, dia balik nuntun motornya meninggalkan warung aneh itu. Setelah setengah jam dia nuntun motor, akhirnya dia melihat ada tukang tambal ban. Lega kan rasanya? Orang tambal bannya ternyata lagi tidur, jadi si Opik membangunkan dulu. Si tukang tambal ban itu melihat kondisi ban motor Opik dan emang bener, ada paku gede yang nancep. Dan itu yang membuat bocor parah. Sambil nunggu ban ditambal, si tukang tambal ban ini nanya, "Mas, bannya bocor dari mana?" Si Opik lalu cerita semua. Dari dia yang masuk bahu jalan sampai nemu warung aneh di tengah gelapnya alas roban. Dia ceritain orang-orang yang diem aja tentang suara wayang, sampai penjualnya yang tiba-tiba gak ada. Ngedengar cerita si Opik, tukang tambal ban ini jadi bingung kan? Warung? Di mana mas? Sekitar sini mana ada warung yang buka? Apalagi di tengah hutan. Opik langsung merinding kan? Dia pikir, jadi warung yang tadi itu warung apa? Setelah ban selesai ditambal, Opik ini kan udah siap-siap mau jalan lagi. Tapi tiba-tiba dia keinget sesuatu. Waduh, rokokku ketinggalan di warung. Langsunglah dia muter balik, mau balik ke warung itu buat ngambil rokoknya yang katanya masih banyak. Tapi si tukang tambal ban yang kayaknya udah paham sama apa yang terjadi langsung ngomong, "Mas, ini malam 1 suro, jangan macem-macem, mendingan lanjut aja." Si Opik rada ngeyel, dia bilang, "Enggak mas, cuma mau ngambil rokok aja, abis itu langsung mau balik." Jadi karena sekalian si tukang tambal ban ini juga penasaran kan, apa emang benar ada warung yang dimaksud sama Opik? Dia pun akhirnya mau menemani si Opik untuk menuju ke warung tersebut karena dia juga khawatir kalau terjadi apa-apa sama Opik. Dia bilang, "Ya udah, saya temenin mas, saya bonceng di belakang ya." Opik setuju kan? Mereka pun jalan berdua ke tempat yang tadi Opik tunjuk sebagai lokasi warung itu. Tapi sampai di tempat yang menurut Opik itu ada warungnya, ternyata di sana itu nggak ada apa-apa, gelap banget. Dan di sana itu yang ada cuma pohon gede banget, gelap dan rimbun. Si tukang tambal ban kan cuma geleng-geleng kepala tuh. "Udah mas, ikhlasin aja rokoknya, anggap aja buang bala, nanti juga ada gantinya." Opik cuma bisa ngangguk lemas, soalnya sayang banget, rokoknya itu baru dihisap 2 batang. Nah, pas mereka mau nyalain motor lagi, tiba-tiba malah motor Opik ini gak bisa hidup. Di starter berkali-kali macet. Opik udah mulai panik lagi nih. Tapi untungnya dia ingat ada si bapak tukang tambal ban yang ikut sama dia. Nah, waktu lagi sibuk ngotak-ketik motor, dia itu tiba-tiba ngerasa kayak pengen banget gitu noleh ke arah pohon besar tadi.
Kalian tahu kan ya, ada sesuatu yang kayak memancing kita buat noleh ke suatu arah. Dan itu juga yang menimpa Opik waktu itu. Dia tuh kayak pengen banget gitu noleh ke arah kiri, di mana ada pohon yang gede banget itu tadi. Nah, ternyata ketika dia noleh ke arah kiri, di bawah pohon gede itu berdiri tegak sosok tubuh tanpa kepala. Tingginya lumayan lah, tapi dia cuma berdiri diam aja, menghadap ke arah Opik dan tukang tambal ban. Dan yang paling bikin Opik nyaris pingsan, sosok itu tiba-tiba tangannya itu ke depan, kayak lagi nyodorin sesuatu. Di tangannya itu, ketika Opik membicingkan matanya, sosok itu tuh lagi megang sebungkus rokok. Persis kayak bungkus rokok yang punya Opik yang katanya ketinggalan. Kayak mau ngasih rokok itu ke Opik. Melihat pemandangan itu, Opik udah gak bisa nahan lagi nih ketakutannya. Langsung dia teriak, buang motornya, dan lari sekencang-kencangnya. Gak peduli sama tukang tambal ban dan gak peduli sama motornya yang dia buang gitu aja. Dia lari terus sampai akhirnya ketemu jalan yang agak terang, dia berhenti di sana. Untungnya si tukang tambal ban ini gak pergi bawa motornya. Dia itu naik motor dan nyamperin, bisa nyusul si Opik di tempat dia berhenti itu. Tapi tampak banget tuh muka si tukang tambal ban itu marah banget. "Mas, kok saya ditinggal?" kata si tukang tambal ban. Opik cuma bisa minta maaf berkali-kali sambil ngos-ngosan. Dia ceritalah apa yang dia lihat. Si tukang tambal ban cuma melihat Opik dengan ekspresi antara kasihan tapi juga kesel. Untung motornya nggak tak bawa kabur. "Udah mas, jalan aja lagi. Nih, motornya udah bisa hidup. Nanti kalau ada masjid di tikungan sebelah kiri, mas berhenti aja di situ. Tidur di sana, lanjut jalan pagi aja," kata tukang tambal ban. Dia kayaknya udah capek sama kejadian aneh ini. Si Opik cuma bisa ngangguk dan berterima kasih ke tukang tambal ban. Dan gak banyak ngomong, dia langsung lanjut jalan. Karena udah gak mau lagi ketemu kejadian-kejadian aneh, dia pun memilih menginap di masjid yang disarankan, sambil mengingat-ingat kejadian ngeri yang baru aja dialaminya. Kebayang gak sih? Kita lagi nyari rokok yang ketinggalan, ternyata dikasih sama sosok hantu tanpa kepala. Ngeri sih ini. Masih tentang kejadian mistis di malam satu suro. Kali ini dialami oleh Santoso. Kita mulai ceritanya aja. Mungkin dari siang harinya kali ya. Jadi siang itu pas matahari lagi nyengat banget, Santoso lagi nongkrong di warung kopi milik Maksum. Pakaiannya standar sehari-hari lah. Pakai kaos oblong belel sama jeans yang dengkulnya bolong. Asap rokoknya tipis-tipis ngepul dari bibir yang memang doyan nyengir. Di depannya itu ada Waluyo dan Bagas yang sudah ngomongin rencana malam satu suro nanti. "Tok, serius nih, kamu ikutan gak sih?" tanya Waluyo, matanya rada meremelek kena asap rokok Santoso. "Jangan kayak tahun kemarin, udah janji mau nyusul malah molor." Santoso nyengir doang. "Ya ampun, santai aja kali, aku gak bohong, pasti ikut lah. Ini kan ada arak-arakan unik." Bagas yang dari tadi cuma nyeruput es kopinya ikut nimbrung. "Momen langka apaan sih San? Orang tiap tahun juga begitu. Paling nanti malam kamu udah teler duluan, besok pagi baru nyadar. Enak aja, nanti aku bilang ibuku buat bangunin kalau ketiduran. Kalian jemput aja ya." Waluyo sama Bagas cuma bisa geleng-geleng. Santoso ini emang rada nekat, tapi lebih seringnya selengean sih. Mikirnya pendek, tapi bukan juga yang penakut atau gimana. Waktu berjalan cepat, malam pun tiba. Di kamarnya yang berantakan, ternyata Santoso malah teler duluan. Pintunya dikunci dari dalam karena udah kebiasaannya begitu. Tiba-tiba ibunya bangunin dari luar. Santoso, bangun le. Itu si Waluyo sama Bagas udah nunggu di depan tuh." Suara ibu Santoso samar-samar kedengeran dari balik pintu. Tapi ya percuma, orang gimana? Santoso udah nyelam jauh ke dalam mimpinya. Ibunya yang udah hafal banget kelakuan anaknya, akhirnya cuma pasrah, karena dia memang susah dibangunkan. Sementara di teras, Waluyo dan Bagas sudah siap di motor masing-masing.
mereka melihat Ibu Santoso keluar dengan muka yang gak enak. "Maaf ya Le, Santoso tidur pules banget, pintunya dikunci, susah dibanguninnya," kata Ibu Santoso. Waluyo dan Bagas cuma saling pandang terus menghela nafas. Udah sering kejadian kayak gini. "Ya udah Bu, kita duluan aja kalau gitu," kata Waluyo sambil menyalakan motor. Bagas cuma ngangguk. Terus mereka ngebut di jalanan kampung yang semakin sepi. Sekitar jam 9 malam, Santoso akhirnya terbangun. Matanya langsung melotot ke jam dinding. Jam 9 malam, anjir, ketiduran. Dia langsung bangun, ngumpulin nyawa, terus nyelonong keluar kamar. "Bu, Waluyo sama Bagas kesini nggak?" tanyanya sambil celingukan di ruang tamu yang udah gelap. Ibunya yang lagi ngelipat pakaian di kamar menoleh santai. "Oh, orang mereka udah berangkat dari tadi, San. Kamu kan tidur pules, susah dibangunkan. Ditinggal dia sama mereka," jawab ibunya tanpa ekspresi. "Lah kok gitu sih Bu? Kan kita udah janjian." Santoso ngedumel, tapi lebih ke diri sendiri sih. Dia emang gak penakut banget, tapi juga gak berani juga. Cuma selengeannya itu loh, selalu di depan. Nyusul aja lah, gampang, pikirnya kayak gitu. Tanpa basa-basi, Santoso langsung nyambar kunci motor. "Aku nyusul aja deh Bu, nanggung udah jam segini." Ibunya cuma geleng-geleng kepala. "Hati-hati Yole, jangan ngebut, malam 1 Suro ini." "Siap Bu." Santoso cuma nyengir. Dia tahu maksud ibunya. Ada omongan kalau malam 1 Suro itu pintu alam lain kebuka lebar. Makhluk-makhluk gak kelihatan pada gentayangan. Tapi Santoso dengan semua sikap ngegampanginnya cuma menganggap itu angin lalu, cuma omongan orang tua. Motor tua Santoso ngebut di kegelapan. Perjalanan sejam itu terasa lumayan panjang. Jalanan yang tadinya ramai mulai sepi. Cuma ditemani suara jangkrik dan juga sesekali gonggongan anjing. Udara makin dingin, bikin bulu kuduknya merinding tipis. Bukan karena takut, tapi memang dingin aja sih. Akhirnya, dari jauh samar-samar terdengar suara ramai orang dan cahaya lampu warna-warni. Santoso ngegas motornya. Nah, ini dia tempatnya. Ramenya udah kayak pasar. Orang-orang berdesakan di sepanjang jalan, pada nontonin sebuah arak-arakan unik yang geraknya pelan. Ada suara tabuhan gamelan yang khas, diselingi teriakan semangat, sama bau kemenyan yang tipis-tipis kecium. Santoso markirin motornya agak jauh. Terus dia jalan kaki, nyelip-nyelip di kerumunan, sambil dia nyari-nyari Waluyo atau Bagas atau siapa aja yang dia kenal. Tapi nggak ada, kerumunannya padat. Muka-muka yang dia lihat itu asing semua. Dia mencoba menelpon Waluyo, tapi suaranya itu kalah sama suara riuh orang-orang dan suara gamelan. "Ah, sialan, sendirian lagi." Kemudian dia memutuskan untuk menikmati saja arak-arakan itu, sambil berharap nanti bisa ketemu teman-temannya. Singkat cerita, acara arak-arakannya pun akhirnya kelar juga. Jam segitu harusnya udah sekitar setengah 12 malam lah. Santoso melihat orang-orang mulai bubar. Jalanan yang tadinya padat merayap perlahan mulai lengang. Dia mutusin buat nyari tempat strategis di pinggir jalan yang kira-kira bakal dilewati Waluyo sama Bagas, biar bisa pulang bareng atau paling enggak iring-iringan motoran. Dia nunggu sekitar 1 jam. Jam pun udah menunjukkan angka setengah 1 pagi. Santoso mulai gelisah. Gak ada tanda-tanda Waluyo atau Bagas nongol. Bahkan gak ada satupun muka yang dia kenal dari kampungnya. Jalanan juga udah mulai sepi. "Anjir, aku ditinggal beneran ini," gumam Santoso yang tiba-tiba agak ciut. "Ya udahlah, gas sendiri aja. Mumpung masih ada beberapa motor yang arahnya sama." Dia menyalakan motornya, ngegas pelan, mengikuti rombongan motor yang jumlahnya tinggal hitungan jari. Begitu sampai di persimpangan jalan menuju desanya, Santoso baru sadar. Rombongan motor yang tadinya di depannya gak tahu pada belok kemana. Sekarang jalanan di depannya sepi melompong. Gak ada satupun motor yang satu arah sama dia. Padahal jalanan aspal menuju desanya itu gelap banget. Kiri kanannya masih hutan. Agak jiper juga sih si Santoso. Tapi lagi-lagi dia menggampangkan. "Ah, paling juga setan doang, tinggal gaspol aja beres. Kalau ngalangin tabrak aja lah."
Bener aja, dia langsung ngegeber motornya. Suara knalpot motornya jadi satu-satunya suara di tengah keheningan hutan. Santoso terus melajukan motornya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Dia mencoba fokus ke jalanan di depannya. Tapi lama-kelamaan, dia merasa aneh. Jalanan yang dia lewati kok rasanya asing, bukan jalan pulang yang biasa dia tahu. Harusnya sudah lewat jembatan, udah ada pos ronda, tapi ini kok nggak ada. Semuanya serba beda. Jalan aspalnya juga kayaknya lebih lebar dan pohon-pohon di pinggir jalan kelihatan beda dari yang dia ingat. Tiba-tiba, dia sampai di sebuah perkampungan. Suasananya aneh. Rumah-rumah di sana itu seragam banget bentuknya, kayak cetakan pabrik. Dan yang bikin merinding, semua lampunya remang-remang. Rumah-rumah itu pakai bolam kuning yang cahayanya redup banget. Gak ada suara orang ngobrol, gak ada suara TV, sepi banget, kayak gak berpenghuni. Santoso makin gak enak perasaannya. Dia terus ngegas motornya, berharap bisa cepat keluar dari perkampungan aneh ini. Tapi jalanan seakan gak ada ujungnya. Seragam terus, remang-remang terus. Rasanya kayak lagi muter-muter di tempat yang sama. Panik mulai menyerang Santoso. Perjalanan tak berujung dan tatapannya kosong. Tepat saat pikirannya mulai kalut, dari arah samping, sebuah rombongan tiba-tiba melintas di depan motornya. Santoso refleks ngerem mendadak. Syukurlah dia nggak nabrak. Tapi begitu dia melihat ke depan, bulu kuduknya langsung berdiri semua. Iring-iringan itu aneh banget. Mereka semua pakai pakaian serba putih, kemejanya putih bersih, celananya putih, bahkan ada yang kayak pakai kain kafan. Santoso mikir, oh mungkin ini rombongan ritual malam satu suro juga kali ya. Dia pun menunggu mereka lewat, tapi sambil memperhatikan. Dan dia mulai sadar ada yang gak beres. Di sana itu gak ada suara, sepi. Orang-orang di iring-iringan itu jalan pelan, tapi tanpa suara langkah kaki, tanpa suara obrolan. Dan yang paling bikin ngeri, muka mereka datar banget, kayak gak ada ekspresinya sama sekali. Pucat pasi kayak mayat. Mata mereka kosong, melihat lurus ke depan, tapi gak fokus ke apa-apa. Gak ada senyum, gak ada cemberut, cuma datar, kosong. Dan tiba-tiba kayak ada yang nyuruh, kompak kepala-kepala di iring-iringan itu berputar serempak, pelan banget. Dan semua mata kosong itu langsung menuju ke Santoso. Gak ada sedih, gak ada marah, cuma tatapan dingin yang membuat Santoso ngerasa jiwanya itu kayak ketakutan banget. Suhu di sekitar Santoso mendadak turun drastis. Rasanya kayak ada hawa kematian. Dia pun nyaris gak bisa nafas. Dari salah satu barisan, ada sosok wanita yang bajunya paling lusuh dan rambutnya panjang terurai ke depan. Dia mengangkat tangan menunjuk ke arah Santoso. Jarinya yang kurus dan pucat itu persis menunjuk ke arah dada Santoso. Dan perlahan bibirnya yang pucat itu bergerak, seolah mau ngomong sesuatu, tapi gak ada suara yang keluar. Cuma desisan angin yang bikin kuping Santoso berdengung. Santoso yang tadinya cuma ngerasa dingin, sekarang mulai keringetan. Tapi tepat di belakang Santoso, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek yang jalannya pincang. Dia cuma pakai sarung dan kaos butut. Tangannya menunjuk ke arah sebuah persimpangan jalan yang di sana itu ada sebuah pohon beringin besar. Padahal sebelumnya Santoso tidak melihat ada jalan itu. Santoso yang merasa dapat sinyal langsung putar balik motornya tanpa pikir panjang. Dia ngegas sekencang-kencangnya, gak peduli lagi sama jalanan yang tadi dia lewati. Rasa takut yang tadinya dia remehkan sekarang sudah menumpuk di dada. Dia ngebut kayak kesetanan, gak peduli pohon-pohon yang seolah memperhatikan, gak peduli rumah-rumah remang yang tadi dia lewati. Pokoknya ngegas terus. Dia terus ngeliat spionnya, takut kalau iring-iringan itu mengikuti. Tapi untungnya nggak ada. Tapi bayangan tatapan kosong dan jari telunjuk wanita tadi terus menghantuinya. Motor Santoso terus melaju, membelah kegelapan. Dan nggak tahu gimana ceritanya, dia akhirnya merasa jalanan ini tuh mulai familiar. Ada belokan yang dia kenal, yang ternyata itu jalanan menuju sebuah kuburan tua yang ada di hutan sebelum kampungnya.
Dia terus jalan sampai menemukan pos ronda yang sudah tidak asing. Nafasnya lega banget. Dia keluar dari perkampungan aneh itu. Akhirnya dia sampai di depan rumahnya. Keringat dingin bercucuran di seluruh tubuhnya. Dia matiin motornya, terus melihat jam tangan. 1:30 pagi. Jam itu menunjukkan waktu yang sama persis sebelum dia naik motor tadi. Seolah-olah semua kejadian aneh itu cuma berlangsung dalam sekejap. Santoso pun langsung masuk rumah dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Dan yang lebih anehnya lagi, besoknya Waluyo dan Bagas bilang kalau mereka berdua nggak jadi berangkat karena Waluyo dilarang ibunya, sementara Bagas juga ketiduran. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa yang datang ke rumah Santoso buat ngejemput dia? Sehari setelah malam 1 suro, pas orang-orang lagi pada istirahat abis ritual, ada 4 sekawan yang sudah siap tempur buat naik gunung di Jawa Timur. Ada yang namanya Topo, Kosim, Imam, sama si Tonggeng. Ini cuma nama panggilan ya. Masa iya ada orang namanya Tonggeng? Mereka berempat udah siap dengan tas kerilnya masing-masing. Semangat banget mau ngegas ke puncak. Gila, pagi ini sepi banget ya, celetuk Kosim sambil nyomot keripik di base camp. Beda banget sama semalam, pasti rame tuh orang-orang spiritual pada naik buat malam suruhan. Imam cuma nyengir. Ya iyalah Sim, sekarang kan udah lewat. Lagian makin sepi makin asoy. Nggak rebutan tempat selfie di puncak. Topo yang dari tadi cuma nyengir-nyengir aja langsung nimbrung. Enak ini, habis malam 1 suro pasti banyak sajen. Kita sikat kalau ada. Gak usah aneh-aneh po, nanti ada apa-apa malah berabe. Topo ini emang tipikal orang yang suka bercanda, selengean dan rada gak pedulian sama hal-hal mistis. Sementara Tonggeng yang paling suka berselisih sama Topo. Dia ini kurang suka nih sama perilaku Topo yang suka pecicilan di atas gunung. Singkatnya mereka pun memulai langkahnya menyusuri jalur yang masih terasa basah oleh embun pagi. Suasananya memang beda banget, gak ada keramaian pendaki kayak biasanya. Sepi, cuma suara-suara burung hutan. Obrolan mereka pun isinya cuma candaan khas anak muda. Kadang ngeledek satu sama lain, kadang membahas cewek, dan kadang membahas makanan. Setelah berjalan lumayan lama, mereka sampai juga di pos pendakian pertama. Di situ kayak ada semacam gubuk kecil buat beristirahat. Ketika Topo mau nyenderin punggungnya, matanya menangkap sesuatu di bawah gubuk tersebut. Ada sebuah sesajen, bukan sesajen kecil. Kali ini lumayan gede. Ada nasi tumpengnya, ada buah-buahannya, ada bunga-bunga, sama ada uang. Ini nih yang gak biasa. Wih, lihat, kata Topo. Matanya langsung berbinar. Rezeki anak soleh, katanya. Kosim sama Imam langsung nyamperin. Tonggeng juga ikutan. Wih, sesajen nih. Jangan diapa-apain lah, kata Kosim. Tapi Topo sudah melihat uangnya. Lumayan, duit kertas warna merah, 100.000. Matanya langsung hijau. Anjay, gede juga nih uang. Tanpa pikir panjang, Topo langsung mengambil uang 100.000-an itu. Tangannya cepat banget. Po, jangan diambil, seru Tonggeng. Nadanya langsung serius. Tonggeng ini orangnya paling sensitif sama hal-hal gaib. Jangan diambil po, ditumbalin kamu. Topo malah ketawa. Bodoh amat, rezeki kok ditolak. Lagian 100.000 nih, lumayan buat beli es. Dia langsung ngantongin duit itu ke saku celananya. Kosim sama Imam cuma bisa geleng-geleng kepala. Udah tau lah kelakuan Topo kayak gimana. Gak bakal mempan diomongin. Mereka pun lanjut pendakian. Tonggeng masih kelihatan gak enak hati, tapi ya udahlah, dibiarkan aja. Mereka terus jalan melewati berbagai pos. Perjalanan lumayan melelahkan, tapi semangat mereka tidak luntur sama sekali. Hingga akhirnya mereka pun sampai di pos 5. Tempatnya lumayan datar dan luas, cocok buat ngecamp. Mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Malam harinya,
setelah makan mie instan dan ngobrol ngalor ngidul, mereka pun masuk tenda untuk tidur. Tapi malam itu, Topo nggak bisa tidur nyenyak. Dia mimpi aneh. Dia didatangi sesosok makhluk yang serem banget. Badannya itu gede kayak penari reok Ponorogo yang mukanya itu malah mirip leak dari Bali. Serem, matanya melotot, taringnya keluar. Sosok itu memperhatikan Topo dengan tatapan tajam, terus ngedeketin dia pelan-pelan. Topo pengen teriak tapi nggak bisa. Badannya kayak kaku. Makhluk itu nggak ngomong apa-apa, cuma terus-terusan liatin Topo sampai dia keringetan dingin. Akhirnya Topo terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Sementara jam menunjukkan sudah pukul 3 pagi. Hatinya itu ngerasa nggak enak banget. Pagi harinya setelah sarapan seadanya, mereka berempat lanjut ke puncak. View-nya keren banget, sesuai ekspektasi lah. Setelah puas foto-foto dan menikmati suasana, mereka pun memutuskan untuk langsung turun. Tapi pas perjalanan turun ini ada yang aneh. Mereka berempat jalan berurutan. Qasim di depan, disusul Imam, terus Tonggeng dan Topo paling belakang. Mereka semua itu ngerasain hal yang sama. Kayak ada satu langkah tambahan di belakang mereka. Tap, tap, tap. Kayak ada yang ngikutin jalan di belakang mereka. Tapi langkahnya itu nggak sinkron sama mereka. Kayak ada orang kelima yang nggak kelihatan. Setiap kali mereka noleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Cuma semak-semak sama pohon-pohon. Tapi suara langkah itu selalu ada, ngikutin mereka sampai ke base camp. Sampai di base camp, mereka langsung mencari warung karena perut udah kruyuk-kruyuk. "Dah, hari ini aku yang traktir," kata Topo dengan pedenya. "Pakai duit 100.000 yang nemu kemarin." Qasim, Imam, sama Tonggeng langsung saling pandang. "Gak usah Po, gak usah," kata Qasim. "Iya Po, simpen aja buat kamu," tambah Imam. Tonggeng cuma geleng-geleng. "Udah dibilangin, untung masih selamat sampai sini kamu." "Alah, gitu aja. Nyatanya kita turun dengan selamat, gak ada gangguan-gangguan aneh kan? Ya udah kalau nggak mau pada dibayarin, aku aja yang bayar sendiri." Dia pun bayar makanannya sendiri pakai uang 100.000 itu. Setelah makan dan istirahat sebentar, mereka pun siap pulang. Mereka pakai 2 motor. Topo membonceng Imam, sementara Qasim sama Tonggeng boncengan di motor satunya. Di perjalanan pulang, pas udah masuk jalan raya yang lumayan ramai, pas Topo lagi ngebut, tiba-tiba ban motornya melindas sebuah batu yang lumayan gede. Gak tahu dari mana asalnya. Motornya pun langsung oleng dan dia langsung jatuh bersama dengan Imam. Persis saat itu juga, dari belakang ada mobil elf yang melaju kencang. Jaraknya udah deket banget. Untungnya sopir elf itu bisa gercep. Dia langsung banting setir ke kiri, nyaris nabrak pembatas jalan. Cuma demi menghindari Topo dan Imam yang lagi tergeletak di tengah jalan dengan motornya. Syukur banget mereka berdua masih selamat. Cuma luka lecet-lecet aja. Topo dan Imam langsung bangkit. Badan mereka gemeteran. Mereka saling pandang. Perasaannya gak enak langsung menyelimuti. Kecelakaan ini rasanya aneh. Setelah motor dibenerin seadanya sama mereka, mereka pun lanjut pulang. Tapi setibanya di rumah, Topo langsung disambut kabar yang bikin dia lemes. Adiknya yang masih umur 8 tahun meninggal dunia, terlindas truk kontainer saat lagi sepedaan di jalan raya. Topo langsung terduduk, seluruh tubuhnya lemes. Dia nggak tahu persis apakah kejadian naas adiknya itu dan dia yang hampir ketabrak mobil tadi ada hubungannya sama uang sesajen yang dia ambil dari gunung. Dia nggak tahu, tapi firasatnya bilang ini nggak mungkin kebetulan. Setelah kejadian itu, selama 3 hari berturut-turut, Topo terus-terusan mimpi didatangi sosok yang sama. Makhluk reok bercampur leak yang seram. Setiap malam, sosok itu cuma berdiri diam di mimpinya, memperhatikan dia tanpa bicara. Nah, itu dia cerita-cerita yang sudah kami kumpulkan dan bisa saya bacakan yang berhubungan dengan suasana mistis malam 1 Suro. Bagaimana? Apakah kalian juga ada yang mengalami kejadian serupa di malam 1 Suro? Kalian bisa juga kirimkan ya
untuk bisa didengarkan bersama-sama di sini melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Menurut kalian cerita mana nih yang paling seram untuk edisi malam Jumat kali ini? Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyimak episode Radio Horor Indonesia pada kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menuliskan komentar. Berhubungan dengan komentar, yang pasti saya juga akan membacakan beberapa nama-nama yang minggu sebelumnya sudah menuliskan komentar. Dari yang pertama sampai yang belum dibacakan komentarnya bisa saya bacakan sekarang. Siapa tahu nama teman-teman yang berhasil eksis di video RHI FM minggu kali ini. Kita mulai saja, siapa dulu? Pastinya yang pertama kita urutkan. Komentar pertama minggu lalu ada Mas Kevin Mafia nih dari Tuban. Kayaknya minggu lalu saya salah baca atau salah inget gitu. Mas Kevin saya sebutkan bukan dari Tuban. Tapi ya udahlah, minta maaf kalau emang salah. Mas Kevin Mafia dari Tuban, salam ya buat teman-teman yang ada di Tuban. Buat yang juga saat ini sambil mendengarkan momen RHI FM di malam 1 Suro. Harusnya ditambahin efek ini. Gitu harusnya seru editor ini. Nah gitu. Tapi masa harus disuruh ya. Selanjutnya ada Denny Rahman dari Bandung. Ada juga Orewanaru, ada Mbak Ella Azahra, ada Mas Abimanyu dari Cirebon. Kemudian siapa lagi? Ada Nur Zakiyah dari Cirebon juga. Jangan-jangan tetanggaan nih komentar bareng. Ada Mbak Mutik dari Jombang. Di Jakarta ada Mas Juan Setiawan dari Mampang tepatnya. Ada saudara kita yang di jauh dari Kelantan Malaysia, ada Mbak Zainab. Egi Anggiana katanya mau tidur nungguin dulu RHI FM biar nyenyak. Bener nih, bisa juga buat teman tidur ya. Bagi yang gak bisa tidur mungkin solusinya bisa nyimak RHI FM dulu. Siapa tahu mimpi kalian jadi indah. Mimpi yang kayak ditemenin sama Kunti, Gendruwo atau apa gitu ya. Apalagi malam 1 Suro ini cocok banget. Kemudian ada Senfai Ismat dari Depok. Mas Kliwir dari Semarang. Rajin banget ini komentar ya. Komentar terus Mas Kliwir, sehat selalu. Ada juga Mas Yusuf Fahmi Akbar. Lalu ada Ferry Yanto dari Tangerang. Kemudian Ida Farida dari Banjarnegara. Mas Samsudin dari Malang. Salam juga buat Mas Ari Nugroho. Lalu ada Hendy Suhardiman dari Sukabumi. Ada Mbak Atin Mubarokah dari Purbalingga juga. Ada Mbak Kustini Sastromi Harjo. Ada Bang Hidayat Totman dari Malaysia juga nih. Ada Mas Iwan di Bandung. Mbak Kurnia Azafa dari Sragen, Jawa Tengah. Mbah Muke dari Kaltara. Mas Kim Takji dari Surabaya dong pastinya, inget banget. Ada Sisi lain dari Tangerang. Kemudian Mbak Safira. Mbak Safira ini putrinya dari Mbak Mita kayaknya ya. Salam adik Bobo ya, udah malam ini. Lalu ada Mas Jarwo dari Purwodadi. Ada Dang Pratama. Ada Moh Drusmadi Mustafa. Salam horor pada semua penonton Ada Apa Gerangan. Jom layan ceritanya sampai terlena. Nanti esok boleh sambung lagi dari Pekan Pahang, Malaysia. Lumayan banyak juga nih ya teman-teman yang ada di Malaysia. Selanjutnya aja ada Bolong. Ada juga Dwi Nanang. Assalamualaikum Ang Tama. Walau nggak pernah komen, selalu nyimak loh. Masa sih? Nggak percaya ah? Biar percaya, makanya Mas Dwi Nanang ini harus komentar terus nih biar rame kolom komentar. Jadi kalau kolom komentarnya rame, dianggap channelnya ini aktif, dan akhirnya pihak YouTube pasti akan merekomendasikan video-video Ada Apa Gerangan buat penonton-penonton yang belum menonton video dari Ada Apa Gerangan. Jadi teman-teman tolong bantu ya buat meramaikan kolom komentar, plus like, kalau lebih bagus lagi share ke teman-teman yang mungkin belum nonton Ada Apa Gerangan. Lebih tepatnya belum mendengarkan ya. Selanjutnya ada
Wulan Nurjuli dari Indramayu, ada Mbak Sumiati Wahyu, ada Siti Saroh, kemudian ada Irwan Ristu, ada juga Cahyo Nurul, ada Mbak Serli nih yang ada di Hong Kong. Lalu ada Ahmad Zaini dari Malang, Jawa Timur, Eko Ardiansyah dari Bandung juga. Ada juga Mbak Mai Agustus dari Madura sampai Madura, dari Madura asli. Ada juga Leni Stella yang nongkrong sendirian di Pawon sampai jam 2. Ngapain ini? Bikin lontong kayaknya. Ada juga Mbak Dian, ada Sabeni, kemudian Indra Jaya, ada Mu'arifin juga dari Jakarta Selatan, kemudian Mas Aam, ada lagi dari Irwan Mulyana, kemudian Luciana Dewi, ada Katlot, kemudian ada Mbak Johanak dari Semarang, Rani Rohani dari Parung Bogor, selanjutnya Airas Family dari Pamulang, ada Rizka Fatihica juga, ada Stianingsih, kemudian ada Kunyilit, ada Yeni Imut, seimut apa sih? Ada Made Kenny dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Wong Mogel, iya bener ya, atau Wong Mogey. Lalu ada Zirahmat dari Sukabumi. Ada juga Mbak Anna Veronica dari Jakarta, Mbak Ayi Rahmat, ada Ramnov Hartini yang katanya kalau bablas ketiduran dan akhirnya bermimpi diulang besok harinya. Ini kayaknya hampir sama dengan semua pendengar Ada Apa Gerangan yang nyimaknya malam-malam ya. Salam kemudian buat Adi Faisal di Bojonegoro, lereng Gunung Pandan. Ada gitu Gunung Pandan? Saya malah baru dengar ini. Yanti Akila, kemudian ada Mbak Wati Tamara, AFC 01, ada juga Arya Wiranata, Arya Wirata, ada Mas Hirudandi yang minggu lalu komen cerita malam 1 Surabang dan akhirnya bener dong dikabulin. Dan yang terakhir ada Royan.jdm2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentar pada episode Radio Horor Indonesia minggu yang lalu ya. Terima kasih sudah selalu meramaikan dan semangat untuk absen menunjukkan eksistensinya. Baiklah, sekarang kita harus akhiri segmen Radio Horor Indonesia malam Jumat kali ini. Saya Tama harus undur diri. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru pastinya. Terima kasih sekali lagi. Yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Selamat malam. Yang masih beraktivitas atau bertugas, mungkin jaga malam, atau yang mendengarkan besok harinya, selamat bekerja dan beraktivitas saja. Pokoknya jaga selalu kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.